Sepertinya Morbidelli ingin menghadirkan pilihan-pilihan motor adventure di Indonesia. Kita udah cobain yang 1000 cc dan ini adalah yang 250 cc. Namanya Morbidelli T252X. X itu artinya trail ya, adventure ya. 252 tuh maksudnya bukan 252 cc, tapi 250 cc 2 silinder. Harganya Rp73.800.000 di Jakarta, dan selama IMOS potongannya lumayan, nggak nyampe 70 juta. Jadi kalau mau pesen datang ke IMOS 2025, Anda dapat langsung diskon. Kita akan bahas motor ini, detailnya seperti apa, dan kita akan cobain di area test drive IMOS ini. Jangan kemana-mana. Soal gaya, dia deh. Dia gayanya memang gaya motor onta ya. Jadi tangkinya tinggi, stangnya tinggi, udah ada handguard, ada windscreen di depan, dan windscreennya bisa disetel naik dan turun. Tapi setelnya manual, jadi ada tombolnya di sini, tinggal geser, dia bisa naik turun, lumayan. Lalu nanti plat nomornya ada di sini, jadi ada bracket di sini untuk plat nomor. Lampu depannya, ini semua lampunya LED. Kecuali yang ini tambahan ya, jadi aksesori. Tapi kalau crash bar ini sudah memang peranti standar dia. Lampunya agak-agak apa ya, out of the box ya, karena ya mungkin ini gayanya dia. Tampilannya depannya kayak moncong hiu gitu. Sementara kaki-kaki semuanya full adventure. Jadi motor 250 cc yang jari-jari tapi udah tubeless. Jadi jari-jarinya itu kelihatan nongol di samping-samping sini. Ya mirip-mirip sama gaya-gaya motor adventure yang memang heavyweight ya, yang kelas berat. Dia 250 sekarang ada seperti ini. Dan kaki-kakinya adventure banget, di depan 19 inci diameternya, di belakang 17 inci, dan lumayan lebar. Kaki-kakinya di depan 110, di belakang 150. Jadi kelihatannya memang cukup kekar. Cuman bodinya sih nggak terlalu lebar ya. Jadi nggak terlalu intimidatif gitu, walaupun beratnya lumayan nih, 180 kiloan. Nah, di depan dia pakai shockbreaker yang sudah upside down, di belakang monoshock, dan bracketnya sudah siap untuk menerima top box. Jadi ada lubang-lubang di sini, jadi kayaknya udah nggak perlu pakai base plate lagi. Udah nggak perlu bracket lagi, langsung base plate aja pasang di sini. Dan di samping sini, itu Anda sudah punya dua, ini ditutup ya, jadi kalau dibuka di sini ada kayak ulir gitu, tinggal dipasangin bracket tambahan untuk side box. Langsung bisa adventure. Motor ini yang dipakai di test ride ini sebenarnya knalpotnya sudah diganti, jadi kalau yang standar mungkin suaranya pasti lebih halus dari ini, tapi ini juga udah diganti, ternyata suaranya nggak terlalu kencang. Kita cobain. By the way, mesinnya 250 cc, 2 silinder, tenaganya 31,5 daya kuda, dan torsinya 21 Nm. Secara angka memang nggak terlalu gede, apalagi torsinya ya cuma 21. Nanti kita cobain rasanya seperti apa. Tapi dia sudah pakai assist and slipper clutch. Ini masuk gigi, kita netralin dulu. Dan kalau kita lihat di sini, dia punya 3 riding modes. Nanti kita lihat di sini ya cara nyetelnya seperti apa. Suaranya khas mesin 2 silinder parallel twin. Nah, kita lihat ada fitur apa di sini. Jadi speedometernya dia sudah full TFT dan bentuknya berdiri ya. Khas motor adventure, jadi depannya ini kayak rally tower gitu. Ada tachometer, ada kecepatan, ada fuel meter, ada posisi gigi, dan di sini ada multi information display. Terus ada indikator banyak di sini. Lalu ada riding mode di sini. Kita lihat dulu di sini ada apa aja informasinya.
Ada range dengan bensin saat ini, bensinnya tinggal 1/4, range-nya 214 kilo. Terus ada average, ini ada average total sama average trip. Ini konsumsi bahan bakar ya, tapi liter per 100 km. Lalu ada total odometer, ada trip meter di sini, dan ada tire pressure monitoring system (TPMS). Tapi dia angkanya dalam bentuk satuan kPa dan bar. Jadi dia memang satuannya imperial ya, bukan metrik nih. Karena pasarnya buat Eropa ya. Coba kita lihat lagi ada apa di sini. Anda bisa akses menunya. Nah ini adalah riding mode-nya. Ada standar, ada sport, ada off-road. Jadi Anda bisa pilih-pilih. Kalau standar ya standar lah ya seperti biasa. Kalau sport itu dia traction control off dan tenaganya sedikit lebih besar. Yang lucunya lagi pada riding mode off-road ini tenaganya jauh lebih besar dibanding kedua mode yang lain. Dan pada off-road ini dia traction controlnya off dan ABS-nya off depan dan belakang. Jadi motor ini sudah ABS depan belakang, tapi kalau pakai riding mode off-road, Anda akan menonaktifkan ABS-nya. Nggak usah lama-lama, kita langsung riding aja. Let's go! Yuk! Langsung ketemu polisi tidur. Wih, lumayan empuk. Depannya empuk ya, belakangnya biasa aja. Kok begini? Dia maunya dibanting, bro. Jadi pertama kali naik motor ini langsung ketemu putaran balik sama chicane, zigzag ya. Berasanya pada saat kalau dibelokin tuh motornya kayak mau stangnya tuh kayak mau rebah gitu. Jadi kayak ketarik ke dalam tikungan. Nah, maunya digituin. Oke. Jadi pada saat naik motor ini memang gayanya adventure banget ya. Kita nggak bisa diem badannya. Ini enaknya motor beloknya body out memang. Jadi direbahin gitu, bodinya agak keluar gini. Bukan sombong ya, tapi kayaknya motornya emang maunya begini tuh. Minta dibanting-banting. Jadi kita beloknya stangnya nggak terlalu patah belokin stangnya, tapi motornya bisa belok dengan cara dimiringin bodinya. Soalnya kalau stangnya yang dimiringin, dia kayak ketarik ke dalam gitu. Oh iya. Oke. Tapi sih feelsnya lumayan padat ya di depan ya. Dia kena polis tidur seperti itu. Oke lah, padat, komstirnya berasa kuat, kenceng. Tapi ya itu tadi ya, buat belok-belok seperti itu rasanya. Nah, sekarang kita cobain tenaganya. Tenaga secara keseluruhan di putaran bawah tidak terlalu impresif, oke aja. Sampai 5000 rpm berasa agak ngumpulin dulu ya. Tapi di atas 5000 dia baru mulai mau muek gitu. Kayaknya enaknya di atas 7000 sih ini motor ini ya. Tapi redline-nya hanya sampai 11.000. Jadi mungkin power band-nya tidak terlalu tebel. Tapi sih oke lah ini buat riding harian ya. Kan motor ini memang bukan motor sport yang buat cari tenaga-tenagaan. Mungkin cruising santai buat adventurean sambil lihat-lihat pemandangan. Ini salah satu pilihan nih. Apalagi looks-nya ganteng banget. Udah pakai upside down depan. Terus peleknya udah spoke dan tubeless. Jadi jari-jarinya itu keluar di bagian luar pelek. Kayak pelek-pelek motor adventure yang mahal gitu ya. Terus setangnya tidak terlalu lebar, untungnya. Jadi motornya nggak terlalu intimidatif ya. Dia punuknya juga nggak onta-onta banget. Jadi berasanya motornya lebih slim rasanya. Di belakang juga bodinya nggak lebar banget, jadi kelihatannya motornya memang ramping saja. Walaupun ya secara bobot dia tidak yang paling super ringan ya, beratnya di atas 180 kg. Kalau amit-amit jatuh sih berdiri ini agak lumayan.
Dan posisi jok menurut saya motor ini walaupun secara spesifikasi di atas kertas 82 mm, tapi nggak terlalu tinggi sih rasanya ya. Duduk di atasnya, joknya itu tidak terlalu lebar, jadi ya moderat lah ya. Dia nggak lebar-lebar banget, tapi juga nggak terlalu sempit. Dan didudukinya cukup empuk. Buat meluk tangki juga enak, jadi posisi ridingnya enak. Kita lewat. Coba kalau kita melakukan seperti ini, oh enak motornya. Kalau dibanting seperti ini, dibikin body out, wuhu. Oh, slipper clutch, ya, oke. Jadi memang tidak ada quick shift ya, tapi slipper clutch-nya cukup oke untuk track seperti tadi itu. Jadi harusnya kalau buat riding jarak jauh harusnya lebih enak lagi. Jadi motornya memang tidak yang paling bertenaga, tapi buat adventurean sih enak. Apalagi kalau ada pakai berdiri seperti ini, ketemu policy door seperti tadi itu, masih motornya sih terkontrol dengan baik. Oke. Yo, makasih. Stangnya juga tingginya cukup ya, tidak terlalu tinggi. Tapi kalau Anda mau ganti stang lagi yang mungkin fat bar yang lebih lebar, lebih tinggi, ganti racer juga yang dekat dengan Anda juga oke, masih cukup. Buat saya sih kalau ditinggiin lagi pasti lebih enak ya. Yeay. Jadi itu tadi impresi kami terhadap Morbidelli T252X ini. Gimana menurut Anda? Motornya sih menurut kita empuk, enak bantingannya. Terus motornya nggak terlalu berat, rasanya feel slide aja. Tapi setangnya pada saat belok patah dia berasanya agak jatuh ya. Jadi kayak menarik gitu. Sementara buat berdiri enak, buat riding tenaganya di bawah biasa aja, tapi kita nggak bisa terlalu kenceng di sini, jadi putaran tingginya nggak terlalu berasa. Kira-kira gitu, worth it nggak menurut Anda untuk harga 70 jutaan? Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan kita kembali dengan motor-motor lain di IMOS 2025 ini. Dah!